kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Terlihat di panel berikutnya, warga sipil satu persatu menghabisi manusia dengan begitu bahagianya. Di situ salah satu korban mencoba berteriak. Di nafas terakhirnya dia berkata, Tolong aku." Tapi Tiel tak mengubris dan hanya menontonnya dengan tatapan dingin. Dalam keheningan jiwanya, Tiel bergumam, makhluk diciptakan untuk memenuhi keinginan para penciptanya. Itulah filosofi yang kupegang hingga saat ini. Tapi kenapa manusia memiliki hasrat di luar dari kehendak para pencipta? Mengesalkan. Apa para manusia lemah ini berpikir kalau mereka lebih superior dari kami? Di sisi yang lain, gimana ya? Kok bisa kekacauan ini bersamaan dengan kedatangan MC kita? Spontan melihat kondisi di depan matanya, tanpa pikir panjang Suho menciptakan master bayangan. Suho berkata, Dungeon Break ya? Tak kusangka ini akan terjadi sesampainya di Korea. Terlihat di situ salah satu penduduk sipil jatuh tersungkur saat dikejar monster. Melihat hal ini, Suho langsung melompat dengan mendaratkan lututnya ke monster tersebut. Lalu MC kita meminta kepada penduduk sipil itu agar segera lari menyelamatkan diri, karena Suho yang akan menahan monster-monster ini sambil menunggu kedatangan para hunter. Menyadari ada sosok anomali tung saur Suho, Tiel pun langsung melemparkan pandangannya ke arah sosok tersebut. Yang dimana kala itu, para monster terus-terusan menebar teror dan ketakutan. Namun MC kita juga tak membiarkan mereka mengamuk begitu saja. Beliau lantas menggunakan ruler authority-nya demi menghabisi satu persatu monster. Biar para penonton, para pembaca solo leveling Ragnarok gak bosen, Suho pun bergerak secepat kilat sambil melancarkan tinju-tinju cintanya. Di sisi yang lain, saat menatap Suho, Tiel bergumam, seorang hunter mengenakan topeng hitam. Apakah mungkin bajingan ini yang telah menghancurkan kuil Heina? Dari yang kulihat, dia tidak pernah mengkonsumsi Stardust. Dengan kata lain, kekuatannya masih murni, dan dia juga lebih kuat dari Le Minxung. Bukan hanya Tiel, Suho di sini juga bergumam, ini aneh. Bukankah Dungeon Break dapat memakan korban jiwa? Jadi tidak mungkin kan orang-orang dari asosiasi membiarkan hal mengerikan begitu saja? Tapi yang lebih penting untuk sekarang, aku harus mengevakuasi para penduduk sipil dulu. Arise. Dengan pemikiran itu, Suho pun mengaktifkan kekuatan Undertaker Smackdown-nya, dan di sana muncul 3 goblin. Suho berkata kepada mereka, aku ingin kalian membantuku mengevakuasi orang-orang, jadi cepat laksanakan. Di sisi yang lain, saat melihat skill yang dimiliki oleh Suho, Tiel langsung berkeringat dingin, karena itu adalah kekuatan yang telah merenggut ratusan rasnya. Tidak salah lagi, itu adalah kekuatan Chang Darkness. Tak bisa ku percaya ada manusia yang mampu menggunakan kekuatan Chang Darkness. Sebenarnya siapa manusia ini? Gumam Tiel. Namun, jika dia memiliki hubungan dengan Chang Darkness, maka masuk akal juga dia mengganggu rencanaku selama ini. Setelah menghancurkan kuil Heina dan pabrik Stardust kami, apakah topeng hitam itu kesini untuk mencariku juga? Gawat, aku harus secepatnya menyembunyikan hawa kehadiranku. Dia tak boleh tahu jika aku ada di sini, agar rencana yang dipercayakan padaku tidak gagal. Ya, aku harus bersabar sembari menunggu fragmen diriku yang selanjutnya. Gumam Tiel. Terlalu fokus dengan kepanikannya membuat Tiel jadi lengah. Dia tak menyadari bahwa sebuah truk sedang melayang ke arahnya. Pertanyaannya, kok bisa ya truknya terbang? Apa di situ ada player GTA yang sedang menekan password mobil terbang kah? Membangunkan. Dan gak lama truk itu pun hancur, meledak, duar. Plot twistnya, MC kita malah nolongin musuhnya biar gak mokat kena truk tersebut. Dalam keheranannya, Tiel bertanya-tanya, kenapa bisa ada truk yang terbang ke arahnya? Kedunguan Suho yang tak terukur ini membuat alur cerita makin panjang saja, bre. Dan gokilnya, Suho yang polos tanpa membalikkan badan, dia bertanya, apa kau tak terluka? Di sini Suho nggak tahu bahwa bocil di hadapannya adalah utusan Itarim, bre.
Entah kenapa waktu itu sorotan mata MC kita tampak terpaku dengan sesuatu. Dia kelihatannya menyadari ada sosok kuat yang sedang datang kemari. Nah, setelah itu muncul tuh si pelempar truk, dan wujudnya adalah tank banteng. Sosok ini adalah bos dungeon yang sudah ditanemin kekuatan oleh Tiel, sehingga bola matanya ada simbol PKI. Berniat mengintimidasi, banteng itu berteriak penuh semangat. Sementara itu, dari sudut pandang Suho, dia menatap dengan penuh keyakinan bahwa sosok ini adalah bos dari monster yang telah berkeliaran di bandara ini. Lalu di situ Beru memberitahu, Monars muda, aku merasakan energi Itarim dari monster banteng tersebut. Suho membalas, kalau begitu, dungeon break ini berhubungan dengan Itarim ya. Di saat yang sama, Beru juga merasakan kekuatan yang luar biasa mengerikan dari arah belakang Suho. Namun Beru di sini nggak yakin kalau bocil berambut putih itu adalah pemilik kekuatan tersebut. Apa ini? Hanya imajinasiku saja, gumam Beru. Segera setelah itu, bos dungeon tersebut melancarkan bogemnya kepada Suho. Dan tentunya MC kita nggak mau digeprek begitu saja, bre. Dia mengepalkan tinjunya sambil bergumam, aku akan menggunakan semua poin yang kudapatkan untuk memperkuat status kekuatanku. Seketika itu juga kedua es kepal Milo saling ketemuan, yaitu tinju Suho dan bogem bos dungeon pun berbenturan satu sama lain, sehingga bandara di sini berguncang karena saking overpowernya kekuatan mereka berdua. Tentunya setelah beradu bogem, Suho bergerak secepat kilat dan memukul secara bertubi-tubi targetnya. Di sisi yang lain, saat melihat aksi Suho ini, Tiel bergumam, tak kusangka aku diselamatkan. Apa dia berpikir aku hanya bocah biasa? Meskipun sosok di depanku dapat menggunakan kekuatan yang sama, tapi yang kurasakan dia sangat lemah dan tak sebanding dengan sang Dragnas. Syukurlah. Kalau begitu, inilah waktunya untuk menghabisimu, Sinde. Sebelum Tiel melepaskan kekuatannya, lagi-lagi muncullah plot twist, di mana saat itu datang Hunter Rank S si jamet merah Choi Jong In. Sambil berjalan ke situ, dia berkata, "Onde mande, sepertinya aku terlambat ya. Kalau begitu, akan kuurus sisanya. Menyala dan terbakarlah abangku. Katon, kau Kakyono Jutsu." Tersentak melihat jurus api itu, Tiel mengurungkan niat menyerang MC kita. Sementara Suho sendiri, dia langsung menghentikan duelnya melawan bos dungeon. Sedangkan untuk para monster, mereka terperangat dan plonga-plongo memandangi bola api yang ada tepat di atas kepala mereka. Mungkin para monster ini takjub dengan sihir tersebut, atau mungkin terlalu takut untuk lari. Tapi yang pasti, saat mereka menyanyiakan kesempatan untuk itu, Choi Jong In langsung mengepalkan salah satu tangannya. Dan dalam sekejap ledakan pun terjadi, sehingga tubuh para monster hancur di saat itu juga. Terkejut dengan apa yang dia lihat, Suho bergumam, aku tak menyangka monster yang bejibun banyaknya lenyap hanya dalam sekali serang. Pengguna sihir api itu, apakah dia Hunter Rank S Choi Jong In? Semua monster tewas terbakar serangan Hunter Jamet Merah, kecuali satu monster, yaitu Tank Banteng. Ya, bos dungeon ini masih hidup dan sanggup berdiri. Sambil menatap ketangguhan monster itu, Choi Jong In berkata, "Haha, menarik, masih ada yang bertahan dari apiku ya. Kalau begitu, coba tahan yang ini." Setelah mengatakan itu, Hunter Rank S tersebut menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian melakukan gerakan tarikan. Choi Jong In di sini seakan-akan memegang sebuah busur panah. Melihat itu, banteng tersebut terprovokasi dan langsung menghampiri mangsanya. Kendati demikian, bidikan yang sudah terarah membuat Choi Jong In tak segan-segan melepaskan panah apinya. Duas, begitulah suaranya. Seketika itu juga skill milik Hunter Choi menembus keluar bandara, sekaligus mengalahkan monster tersebut. Situasi mencekam telah berlalu. Choi Jong In pun lantas menyerap api-apinya biar nggak kebakaran, bre. Kehebatan aksi dari Hunter Rank S ini membuat siapapun yang melihatnya bersorak bangga. Wow, keren sekali Hunter Choi. Anda adalah kebanggaan kami, penyelamat kami. Arigato. Rasa terima kasih dan ucapan-ucapan hangat berseliweran tanpa henti untuk Hunter mata empat ini, bre. Dan setelah membalas ucapan penggemarnya dengan senyuman tipis, Choi Jong In melemparkan pandangannya ke arah belakang sambil bergumam, "Lah, kok hilang? Aku yakin nih, tadi di sini ada pemuda."
Onde mande, bukankah pemuda itu yang menahan monster-monster ini seorang diri? Ngapain dia ngibrit lari begitu saja? Harusnya dia menerima imbalan dan sorakan para warga juga lah. Tapi ya, apa boleh buat, aku hormati keputusanmu, Hunter bertopeng hitam. Di sisi yang lain sambil bersembunyi dan menunggu kepergian Hunter Choi, Suho bergumam, Alhamdulillah, aku lega dia muncul di waktu yang tepat. Tapi, aku tak bisa membiarkan identitasku diketahui oleh publik. Untuk selebihnya, arigato dan sayonara Tuan Hunter. Aku masih bertanya-tanya, utusan Itarim itu telah bergerak tanpa diketahui siapapun. Dan kali ini di tempat yang ramai penduduk sipil, mereka menciptakan kekacauan. Sebenarnya, apa rencana mereka? Apa tujuan mereka?